Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Andika Putra Nagara. Saya mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai analisis isu aktual pelayanan rumah sakit yang berasal dari pemberitaan online tentang dugaan pasien BPJS di Rumah Sakit Rasidin Padang yang berujung pada meninggalnya pasien. Kasus ini menjadi perhatian publik yang sangat banyak karena ini menyangkut dengan akses pelayanan rumah sakit, keselamatan pasien, dan tanggung jawab dari manajemen rumah sakit. Berdasarkan berita yang beredar, pasien berinisial DE ini mengalami sesak nafas lalu dibawa ke IGD Rumah Sakit Rasidin Padang, di mana pasien ini dinilai tidak memenuhi kriteria kegawat daruratan sehingga BPJS-nya tidak dapat digunakan. Pasien dibawa pulang, namun keesokan harinya pasien mengalami perburukan hingga akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit lain. Hal ini memicu evaluasi yang besar pada pelayanan rumah sakit dan menyebabkan beberapa pejabat di rumah sakit tersebut harus dinonaktifkan untuk pemeriksaan. Dari manajemen rumah sakit, isu ini sangat memprihatinkan karena ini menyangkut dengan keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat, reputasi organisasi, serta resiko hukum dan administratif. Lalu, masalah apa yang dapat kita analisa? Ada beberapa akar masalah yang dapat kita analisa pada kasus tersebut. Yang pertama, kemungkinan terjadi kesalahan di dalam proses triase atau penilaian kegawat daruratan di IGD. Yang kedua, adanya kesenjangan antara petugas dengan pasien dan keluarga pasien. Lalu yang ketiga, lemahnya sistem pasien safety dan kualitas pelayanan di IGD. Lalu yang keempat, adanya pengaruh faktor administratif terhadap akses pelayanan, di mana pelayanan gawat darurat harusnya mengutamakan keselamatan pasien dahulu daripada mempertimbangkan aspek administratif pembiayaan. Bagaimana rekomendasi dan rencana strategis secara manajerial yang bisa dilakukan pada kasus ini? Ada 3 rencana strategis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, perlunya penguatan sistem pelayanan IGD yang inklusif. Seperti kita melakukan pelatihan triase secara berkala, lalu kita memberikan petugas pendampingan pada pasien, lalu kita melakukan audit rutin pada pasien-pasien kritis di IGD. Yang kedua, kita perlu adanya pengembangan unit yang bernilai tambah. Seperti kita menyediakan unit observasi 24 jam, lalu melaksanakan adanya fast track klinik, dan adanya telemedicine screening. Lalu yang ketiga, perlu melakukan transformasi infrastruktur teknologi rumah sakit, seperti melakukan ERM yang terintegrasi, sistem digital triase, dan membuat dashboard monitoring pasien yang real time. Semoga dengan adanya pemanfaatan dari teknologi yang bisa digunakan para tenaga kesehatan akan membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Resiko kesalahan akan dapat ditekan secara signifikan. Makna yang bisa kita ambil dari kasus ini, menurut saya keputusan yang paling sulit dalam melakukan evaluasi dan penegakan disiplin pada tenaga kesehatan yang terlibat dalam kasus pelayanan pasien. Di satu sisi, sebagai pemimpin, kita harus menjaga tenaga kesehatan yang sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur. Namun di sisi lain, kita wajib
menjamin keselamatan pasien dan kepercayaan masyarakat. Saya belajar bahwa setiap keputusan harus berorientasi pada pasien safety, karena keselamatan pasien itu harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan administratif ataupun organisasi. Kasus ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa sistem pelayanan kesehatan yang baik itu tidak hanya memberikan tenaga kesehatan yang kompeten, melainkan kepemimpinan yang berani dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.